Throat slashed, you can't talk. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan melanjutkan cerita Creepshow part 3 dengan dua cerita sekaligus yang berbeda alur ceritanya, yaitu berjudul Bad Wolf Down dan The Finger. Bagi kalian yang baru bergabung di cerita Creepshow ini, nanti gua akan taruh link video cerita Creepshow yang sebelumnya di deskripsi video ini. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Cerita yang pertama yaitu Bad Wolf Down. Film dibuka dengan memperlihatkan tentara Amerika dan tentara Nazi yang sedang berperang di suatu hutan. Jika kita lihat di sinopsis film ini, perang tersebut merupakan Perang Dunia Kedua. Setelahnya kita akan diperlihatkan salah satu tentara Amerika yang berhasil membunuh salah satu tentara Nazi hanya menggunakan sebuah pisau. Namun kemudian karena kalah jumlah dan mulai terdesak, akhirnya tentara Amerika dipaksa mundur sampai-sampai mereka bersembunyi di suatu tempat. Usut punya usut, tempat ini merupakan bekas kantor polisi di daerah tersebut. Mereka mencoba untuk mengecek ke setiap sudut ruangan. Namun betapa kagetnya mereka melihat ada jejak di lantai dan di tembok seperti dari hewan serigala. Tak hanya itu, salah satu dari mereka menginjak mayat yang ternyata di sini juga terdapat korban dari tentara Nazi. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang tentara yang terdapat luka bekas gigitan di lehernya. Throat slashed, you can't talk. Kemudian scene beralih, kita akan diperlihatkan seorang kapten dari tentara Nazi. Kapten ini ternyata merupakan seorang ayah dari tentara yang telah dibunuh pada scene sebelumnya menggunakan sebuah pisau. Oleh karena itu membuat kapten tersebut merasa kecewa sampai-sampai dirinya berniat untuk menghabisi tentara Amerika yang telah membunuh anaknya. Setelahnya kita kembali memperlihatkan tentara Amerika yang sedang bersembunyi itu. Mereka terlihat sedang membuat rencana untuk bisa pergi dari tempat ini. Salah satu dari mereka tiba-tiba ada sesuatu yang menerkamnya. Dan ternyata di dalam tempat ini ada seorang wanita yang menggunakan gaun berwarna putih. Mereka yang tidak sengaja menembak warga sipil akhirnya mencoba untuk mengobati luka tembakan wanita tersebut. Wanita itu yang kesakitan sambil berteriak menggunakan bahasa Prancis sampai-sampai salah satu tentara Amerika menodongkan senjata dikarenakan teriakan wanita ini bisa memberikan informasi dari mereka yang sedang bersembunyi. Siapa sangka tentara junior menahan agar wanita ini tidak dibunuh sampai-sampai dirinya memukul tentara senior tersebut. Kuis yang merupakan tentara senior itu membuat emosinya tidak terbendung, bahkan dia mengunci teman-temannya itu di dalam ruangan tersebut dan dirinya pergi keluar melarikan diri. Setelahnya Doc menunjukkan sesuatu yang dimana luka tembakan di wanita itu secara tiba-tiba bisa sembuh begitu saja. Hal ini membuat mereka bingung dan terheran-heran. Lantas kapten mereka bertanya kepada wanita itu siapakah dirinya. Wanita itu pun menceritakan bahwa dirinya ini sudah bosan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Sampai-sampai wanita ini meminta agar dirinya dibunuh. Yang dimana artinya wanita ini dirinya tidak bisa mati meskipun berbagai macam cara dilakukan. Seperti dia tertembak pada sebelumnya. Namun seketika luka tembakan itu dapat sembuh begitu saja. Jika dilihat-lihat dari ucapan wanita ini, yang ternyata dirinya merupakan manusia serigala. Bahkan wanita ini meminta kepada mereka agar bisa melepaskan kutukan yang sedang dialaminya. Singkat waktu, tentara Nazi mengepung tempat persembunyian mereka. Pemimpin tentara Nazi itu menawarkan dua pilihan kepada tentara Amerika, yang mana jika menyerahkan diri maka tentara Amerika akan dikurung saja. Namun jika tidak maka mereka akan dikuliti secara hidup-hidup sampai mereka merintih kesakitan hingga tewas. Namun siapa sangka tentara Amerika meminta wanita serigala agar menggigitnya.
yang dimana setelah digigit, maka mereka akan berubah menjadi manusia serigala. Come hell or high water. Sedangkan wanita itu tewas dikarenakan kutukannya telah berpindah kepada tentara Amerika. Di sisi lain, tentara Nazi sudah melemparkan gas air mata. Mereka pun masuk ke dalam untuk menyerbu tentara Amerika itu. Dan tiba-tiba tentara Amerika yang sudah berubah menjadi manusia serigala, tanpa ampun mereka menghabisi semua musuhnya. Kini yang tersisa hanya seorang pemimpin tentara Nazi. Tanpa basa-basi, lalu manusia serigala mencabut lidahnya hingga putus. Di akhir film kita akan diperlihatkan Quiz yang sebelumnya mengkhianati teman-temannya itu. Dia bersusah payah melarikan diri, namun tiba-tiba dirinya terkena jebakan ranjau hingga membuat kakinya terputus. Setelah itu ada seorang tentara yang merupakan kaptennya Quiz. Quiz memohon untuk dimaafkan karena ulah sebelumnya. Namun tiba-tiba kapten itu mencabut kedua telur milik Quiz hingga dirinya tewas begitu saja. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita Creepshow yang pertama. Jadi kesimpulannya film ini menceritakan sebuah teror yang mengutuk manusia menjadi manusia serigala. Kutukan ini membuat manusia tidak akan mati atau membuat manusia serigala yang hidup abadi. Akan tetapi kutukan ini bisa berakhir jika orang itu memindahkan kutukannya dengan cara menggigit orang lain. Namun dirinya yang sudah terlepas dari kutukan itu, maka setelahnya dirinya itu pun akan tewas. Dan setelah itu kita akan langsung membahas cerita Creepshow yang kedua. The Finger mengisahkan seorang pria bernama Wilson. Wilson merupakan seseorang yang memiliki berbagai masalah di kehidupannya. Dimulai dari perceraian dengan istrinya yang membuat Wilson sedikit depresi. Wilson bisa dibilang seorang pengangguran yang setiap harinya dia selalu berada di dalam rumah. Namun satu-satunya cara untuk Wilson bertahan hidup, dia mencari uang di internet seperti membuat artikel dan menjadi seorang desainer di salah satu website. Tidak hanya itu, Wilson ternyata memiliki kelainan, yang dimana dia terobsesi dengan barang-barang orang lain yang ia temukan di jalan. Contohnya seperti Wilson menemukan sebuah kunci yang tergeletak di jalan yang sepi. Wilson menganggap bahwa barang-barang ini sangat berharga dan memiliki tujuan ketika pemilik terdahulunya membelinya. Setelahnya Wilson akan membawa kunci itu, namun di saat di perjalanan ia kembali menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah sepotong jari, entah dari binatang apa. Wilson pun tidak mengetahuinya. Singkat waktu, Wilson yang sudah berada di rumah, dia pun langsung membuka komputer untuk mencari tahu berasal dari hewan apa jari yang telah ia temukan sebelumnya. Namun di saat Wilson sedang browsing, secara tidak sengaja dia menumpahkan minuman yang secara langsung juga mengenai jari tersebut. Tiba-tiba Wilson dibuat terkejut melihat jari itu dapat menghisap tumpahan minuman tersebut. Wilson yang menyaksikan di depan matanya sendiri, dia pun langsung mengamankan jari itu lalu disimpan di dalam lemari pendingin. Beberapa saat lalu telepon rumah Wilson berdering, yang ternyata adalah suara dari perempuan penagih hutang karena si Wilson sudah berbulan-bulan menunggak bayaran listrik dan telepon rumahnya. Suatu ketika Wilson kembali mengingat masa lalu saat sebelum dia bercerai dengan istrinya. Istrinya menceraikan Wilson dikarenakan masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga mereka. Istri Wilson bahkan berselingkuh dengan seorang pria yang membuat Wilson sangat membencinya. Bahkan kedua anak Wilson, mereka pun tidak punya sopan santun kepada ayahnya atau si Wilson. Lalu pada keesokan hari, saat Wilson sedang menelpon dengan seseorang, tiba-tiba pembicaraan mereka terputus setelah Wilson melihat jari yang ia simpan di kulkas tidak ada di tempatnya. Wilson yang terus mencari jari itu sampai-sampai dirinya berhasil melihat jari tersebut tergeletak di lantai. Namun ada yang aneh dengan jari itu, yang dimana jari tersebut kini terlihat bertumbuh seperti membentuk sebuah tangan. Benar saja, setelah 24 jam, Wilson mendapati jari itu kembali tumbuh sampai-sampai kini telah berbentuk menjadi tangan yang sempurna. Wilson yang tidak mengetahui tangan ini berasal dari makhluk apa,
dia pun berpikir apakah dirinya harus memanggil seorang ilmuwan atau seorang peneliti untuk menyelidiki lebih dalam lagi dari tangan misterius ini. Lalu 3 hari kemudian, Wilson yang sedang bersarapan, dirinya mendengar suatu pecahan kaca dari sudut rumahnya. Benar saja, ketika Wilson mengecek ke dalam lemari pendingin, ternyata tangan misterius yang ia simpan sebelumnya sudah tidak ada. Dan ketika Wilson melihat ke arah jendela, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tangan misterius tersebut telah pergi dari rumah Wilson. Pada malam hari, Wilson yang tertidur di depan layar komputer sampai-sampai dirinya terbangun ketika mendengar suara dari sudut rumahnya. Sambil memegang pistol, Wilson memberanikan diri untuk mengecek apa yang telah terjadi. Lalu ketika Wilson membuka lemari pendingin, dirinya dibuat terkejut bukan main. Dia melihat ada makhluk aneh misterius seperti kadal dan makhluk ini ternyata hidup. Lebih anehnya lagi, Wilson melihat ada tetesan darah di lantai sampai-sampai Wilson mendapati ada sebuah organ manusia yang ternyata itu adalah organ hati. Setelahnya tiba-tiba pintu rumah Wilson ada yang mengetuk. Dan ketika Wilson menghampiri, ternyata 2 orang detektif yang bertujuan untuk memberitahu bahwa istri Wilson ditemukan tewas dengan keadaan organ hati yang hilang. Setelahnya, Wilson kembali lagi di depan komputer sambil mencari tahu apa yang sedang dialaminya saat ini. Sampai-sampai Wilson menyadari bahwa makhluk misterius itu berada di belakangnya. Wilson yang ketakutan, dirinya pun berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Namun makhluk itu yang tidak bisa berbicara, dia pun hanya mengeluarkan suara melengking. Tidak hanya itu, Wilson mengambil foto makhluk itu, sampai-sampai dia pun memberikan nama Bob kepada makhluk misterius tersebut. Singkat waktu, Wilson membersihkan tetesan darah dan juga membuang organ hati ke tempat pembuangan sampah. Seiring berjalannya hari, Wilson merawat Bob layaknya seperti hewan peliharaan. Lebih anehnya lagi, Bob menonton film sambil memakan popcorn layaknya seseorang yang sedang nonton di bioskop. Secara bersamaan, telepon rumah berdering yang seperti biasa itu dari seorang wanita penagih hutang yang sangat dibenci oleh Wilson. Setelah itu, Wilson menemukan kantung plastik yang berisikan organ hati yang telah Wilson buang sebelumnya. Ternyata Boblah yang mengambil organ hati itu dari tempat pembuangan sampah. Kemudian Wilson memutuskan untuk menghancurkan hati itu yang dibuang secara bersamaan mengalir di tempat wastafel. Pada sore hari, Wilson memutuskan untuk sekedar jalan-jalan sore. Hingga suatu saat dia menemukan selembar uang kertas di jalan. Setelahnya Wilson mengambil uang itu dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah mobil yang melaju secara cepat. Sampai-sampai membuat Wilson kesal dan sangatlah emosi. Dan benar saja, setelahnya ternyata peliharaan si Wilson atau si Bob, dia kembali melakukan aksinya, yang dimana Bob mengambil 2 telur dari seorang supir yang telah membuat marah Wilson sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Bob melakukan ini kepada orang-orang yang telah dibenci oleh Wilson. Dan benar saja, lagi-lagi Wilson kembali mendapati sebuah paket yang ternyata kali ini adalah sepotong lidah manusia. Jika kalian berhasil menebak, tentunya lidah ini berasal dari seorang wanita penagih hutang yang hampir setiap hari telah membuat pusing Wilson. Bob fly all the way to a call center in Texas? Setelahnya, kemudian 2 detektif kembali mendatangi rumah Wilson. Jika dilihat-lihat dari percakapan mereka, ternyata kedua anak Wilson telah tewas. Wilson pun berpikir bahwa Boblah yang telah melakukan ini, yang dimana secara mengejutkan, Bob telah memenggal kepala dari kedua anak Wilson. That's terrific, Bob. Wilson yang merasa sedih namun sedikit bahagia karena pada saat itu kedua anaknya tidak sopan dan tidak mempunyai akhlak kepada ayahnya. Tanpa berpikir panjang, lantas Wilson pun menghancurkan kepala itu menggunakan sebuah palu. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Wilson yang ditangkap polisi dan sudah berada di dalam penjara. Wilson yang sudah mempercayai bahwa Bob si makhluk misterius ini telah mempunyai ikatan batin dengannya. Tidak hanya itu, Wilson beranggapan
bahwa si Bob akan menolongnya untuk keluar dari penjara. Dan setelahnya, benar saja, ternyata suara dengkuran Bob terdengar dari balik ventilasi udara. Dapat dipastikan si Wilson dapat diselamatkan oleh si Bob. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film Creepshow dengan judul The Finger. Jadi kesimpulan film ini yaitu sebuah teror dari sepotong jari yang ditemukan Wilson di jalan, yang pada akhirnya jari itu dapat tumbuh menjadi makhluk misterius. Wilson merawat Bob layaknya seperti hewan peliharaan, namun bukan seperti hewan pada umumnya, yang dimana kita telah mengetahui bahwa si Bob dapat melenyapkan bahkan sampai membunuh orang-orang yang telah menyakiti perasaan si Wilson. Mungkin itu saja penjelasan dari kedua cerita film Creepshow pada part 3 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Jika kalian tertarik dengan cerita Creepshow selanjutnya, pokoknya pantengin terus aja channel ini. Warung Santuy pamit undur diri, dan jangan lupa tetap santuy.